Halo teman-teman, selamat datang di episode kedua podcast Bincang Kewirausahaan. Kali ini bersama aku, Agustinus Norman Fernandin, yang biasa dipanggil Verna, akan bahas seputar saham bersama narasumber yang sudah berpengalaman di dalam dunia saham. Nah, di episode kedua kali ini, kita kedatangan tamu, yaitu Kak Noval dari mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, angkatan 2018. Halo Kak Noval, apa kabar? Ya, halo semuanya. Ini langsung perkenalan diri aja ya berarti ya? Iya Kak. Oke. Perkenalin aku Noval Torik Azaris dari jurusan Teknik 2018. Sebelumnya aku ingin koreksi ya, mungkin nggak tepat ya kalau dibilang berpengalaman ya. Tapi ya, mungkin ya sedikit paham lah tentang saham, seperti itu. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Ini dengar-dengar nih Kak Noval ini ya, investor saham ya Kak? Aduh, agak malu juga kalau dibilang investor, cuman ya begitulah. Ya udah masuk dunia saham udah gak lama lah ya. Pertama kali kenal tuh tahun 2019. Waktu itu gimana ceritanya? Waktu lihat teman kan, wih ini main apaan nih? Kok bisa ngasilin duit gitu? Ya udah, kira coba buka akun di sekuritas kan. Terus ya udah sampai kesampaian sampai sekarang karena emang ngasilin duit juga kan, seperti itu. Mantap. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak buat teman-teman semua nih yang belum tahu saham itu apa? Mungkin bisa dijelasin yang dimaksud saham itu apa Kak? Oke. Ini definisi sederhananya aja ya. Jadi saham itu tuh Kak, seperti bukti kepemilikan dari sebuah bisnis atau perusahaan. Jadi misalnya nih perusahaan A kepemilikannya 100% kan. Lalu dipecah 100% itu menjadi setiap 1% itu satu saham, satu lembar saham. Jadi kalau misalnya aku punya 50 lembar saham dari perusahaan itu, maka secara langsung aku punya 50% dari kepemilikan perusahaan itu. Jadi itu definisi simpelnya saham itu apa? Kira-kira gitu. Oh gitu ya. Lalu untuk ininya gimana Kak? Teknis untuk pembelian sahamnya itu, lembar per sahamnya itu? Itu tuh saham tuh itu tergantung perusahaannya ya. Ada perusahaan terbuka, ada perusahaan tertutup atau private company lah. Kalau perusahaan terbuka ya seperti akun nih. Jadi kita buka akun dulu di sekuritas. Setelah dapat akun, sama buka rekening dana nasabah namanya RDN. Setelah dapat itu, baru kita bisa bertransaksi saham di marketnya. Kalau di Indonesia nama marketnya itu Bursa Efek Indonesia (BEI). Jadi disitulah itu B ini seperti pasar lah. Jadi ada orang bertransaksi saham setiap harinya. Itu untuk di perusahaan terbuka. Kalau di perusahaan tertutup ya itu tuh mainannya orang-orang investor besar lah. Kalau kita ini nggak bakal bisa gitu. Cuman kalau kayak kita yang punya uang kecil lah, uang dikit gitulah, sahamnya tuh di perusahaan terbuka yang bisa ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia, seperti itu. Oke. Tadi kan bahas ini ya, sekuritas dia Kak. Nah, sebelum jauh nih Kak, ini mungkin bisa dijelasin dulu nih. Mungkin teman-teman semua kan pada ini nih, belum tahu sekuritas itu apa sih. Mungkin bisa dijelasin secara simpelnya Kak. Ya, soalnya agak teknis ya. Jadi Kak, betul. Sekuritas tuh aku jelasinnya kayak perumpamaan aja lah ya. Jadi itu sekuritas itu seperti gimana ya cara bilang ya, kayak perantara kita. Jadi kita tuh di bursa efek
bursa efek tadi, di bursa efek Indonesia tadi itu kita nggak membeli saham itu secara langsung gitu, tapi melalui sekuritas kita. Jadi sekuritas itu yang mewakili kita untuk melakukan pembelian, melakukan penjualan. Tapi karena dulu tuh, jadi kalau kita mau beli saham tuh harus nelpon ke orang sekuritas tuh. Cuman karena sekarang tuh udah canggih kan, udah ada internet, udah ada aplikasinya udah banyak juga. Jadi nampaknya kita bertransaksi itu secara langsung, tapi sebenarnya tuh kita bertransaksi saham itu melalui sekuritas tadi. Jadi sekuritas itu yang membantu kita beli saham, jualan saham seperti itu. Jadi sekuritas tuh sebagai perantaranya. Tanpa ada sekuritas itu kita bakal bisa bertransaksi saham. Kira-kira gitu. Jadi memang harus ada sekuritas. Nggak boleh. Memang itu mungkin peraturan BEI-nya dan di seluruh bursa efek dunia tuh seperti itu peraturannya. Nggak ada yang secara langsung bisa beli saham. Langsung pembeli ketemu penjual nggak bisa. Harus melalui sekuritas. Gitu. Oke, betul. Berarti kayak platformnya gitu ya, Kak, ya, medianya ya. Media Iya, bisa dibilang penjualannya, kayak jual gitu. belinya. Oke. Terus ini Kak Noval itu pas analisis sahamnya itu pakai ini ya, pakai sekuritas apa Kak kalau boleh tahu? Maksudnya analisis pakai sekuritas. Oh, maksudnya aku sekarang pakai sekuritas apa? Iya, sekuritas sama analisisnya itu pakai aplikasi apa Kak? Oh, gitu. Untuk sekuritas yang aku pakai tuh sampai sekarang tuh masih pakai Indo Premier. Soalnya pas tahun 2019 itu yang paling mudah bukanya Indo Premier. Jadi aku buka di Indo Premier. Rencana sekarang udah mau buka di Mirai ya. Soalnya di Mirai itu menurut aku lebih lengkap fasilitasnya dan lebih bagus aplikasinya. Jadi mau buka di Mirai. Untuk analisis sendiri itu aku awal-awal dulu pertama kali lihat saham tuh aku jadi secara garis besarnya ada dua nih cara analisis saham itu. Ada analisis teknikal sama analisis fundamental. Jadi analisis teknikal tuh menganalisis price action dan volume dari saham itu. Sedangkan fundamental tuh balik lagi ke definisi awal saham itu apa. Itu kan bukti kepemilikan perusahaan. Maka yang dianalisis itu adalah bisnis dari perusahaan tersebut, kesehatan perusahaannya, seperti itu. Jadi di awal-awal karena namanya juga mahasiswa kan, uangnya seret gitu. Pengennya cepat. Tiba-tiba langsung jadi 10 juta, 20 juta gitu kan. Jadi Iya, betul Kak. jadi awal-awal pakai teknikal soalnya kan ya rada cepat lah gitu dan waktu itu masih maba kan lumayan banyak lah waktu jadi aku pakai teknikal di awal-awal lalu pas tahun 2020 kan corona menyerang dunia. Betul Kak. Nah menyerang dunia lalu itu bursa di seluruh dunia anjlok. Di Indonesia sendiri bursa tuh anjlok berapa persen ya? Kalau nggak salah sampai 40-an persen kalau nggak salah. Cuman portofolioku, saham-saham aku sampai rugi 70% ada mungkin. Jadi banyak kali Kak. gitu. Aku waktu itu lupa belum keluar waktu itu. Soalnya ya belum aku jual-jual sama aku jadi udah rugi udahlah. Akhirnya berusaha bertobat gitu. Jadi mencari gimana nih cara biar gak rugi. Nah, kenalan aku dengan analisis fundamental. Jadi ya karena aku tuh sekarang tuh ya menganalisis perusahaannya gimana bisnisnya, gimana kesehatan keuangan dari perusahaan tersebut, apakah utangnya banyak atau dikit, apakah gimana prospek perusahaannya. Karena secara tidak langsung harga saham itu, nilai perusahaan itu akan naik seiring dengan performa perusahaannya. Jadi ya aku analisis fundamental untuk sekarang. Mungkin ada dikit-dikit teknikal ya, cuman nggak terlalu mendominasi gitu. Itu sekarang seperti itu kira-kira. Oke Kak. Terus di dunia persahaman kan juga ada nih Kak, bahasanya investasi sama trading kan ya Kak ya? Oh iya benar-benar. Betul kan ya? Nah itu bedanya itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelasin dikit nggak? Seperti yang tadi tuh. Jadi kalau ngelihatnya tuh
Hmm, trading itu lebih pakai teknikal ya. Jadi yang dilihat itu price action. Jadi price action tuh, jadi gimana ya cara jelasinnya price action tuh ya? Jadi ada eh, candle, namanya candle saham gitu. Jadi dalam satu hari itu kita ngeliatin dia harganya tuh dari sampai di support belum atau resisten. Mungkin nanti para pendengar bisa sambil Google aja ya, soalnya kalau kita jelasin secara ngomongnya agak susah ya, soalnya harus Kalau ada gambar. Nah, eh, jadi iya betul. jadi ya kita lihat supportnya, resistennya, lalu ada tools lain kayak MACD, apalagi Bollinger, banyak lah gitu. Aku udah pusing dengan hal-hal kayak gitu. Udah, Indikator ya kak ya. ya benar indikator. Dah ya pokok price action sama volume. Jadi apakah ada lonjakan pembelian hari itu atau ada lonjakan eh, penjualan hari itu. Lalu ada juga misal kita lihat, soalnya di bursa efek kita tuh 40-30% itu masih dikuasai oleh investor asing. Jadi kita belum mandiri, belum merdeka secara saham ya. Betul 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 sekali Jadi kak. ya kita bisa lihat juga apakah asing net buy atau net sell pada hari ini gitu. Itu teknikal. Lalu itu biasanya analisa teknikal itu digunakan oleh para trader ya. Trader tuh ada scalping. Scalping itu kayak ya udah hari ini beli, hari itu juga jual. Seperti itu ada day trader beberapa hari doang megangnya, ada juga swing trader, ada swing trading dan ya sebagainya seperti itu. Swing trading itu lebih kayak bisa sampai 1 bulan 3 bulan bisa dia. Jadi ngikutin gimana sih kondisi pasar gitu. Kalau swing trading tuh ya lebih santai lah daripada day trader kan. Lalu Iya betul kak. sedangkan investasi itu sebenarnya gimana ya? Kadang ada yang bilang juga, ya pokoknya kalau udah ikut saham tuh pasti investasi sih. Cuman kalau investor tuh ya lebih kembali lagi ke definisi awal saham itu apa. Jadi ya dia menggunakan analisa fundamental, gimana perusahaan itu kesehatan keuangannya, apakah ada apa namanya ya masa depan perusahaan ini dapat mampu meningkatkan profitnya di masa depan gitu. Pokoknya tuh lihat masa lalu perusahaan itu apakah baik atau enggak, dan lihat masa depan perusahaan itu apakah bakal bisa sustain ke depannya atau tidak. Nah, gitu. Simpelnya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya itu gampangnya itu kalau investasi itu jangka panjang, tapi kalau trading itu jangka pendek gitu ya kak ya. Aku ini boleh setuju atau enggak ya, cuman aku sendiri Oh ya, kurang setuju dengan definisi seperti itu, karena bisa saja orang niatnya investasi kan, lalu dia udah ngerjain PR-nya gitu, udah dilakukan analisis, udah terus dibelinya saham perusahaan tersebut. Tahu cuman sebulan 2 bulan naik naik harga sahamnya tuh sampai ke target dia gitu, target nilai wajar perusahaan tersebut, nilai wajar saham tersebut. Ya udah dijual aja. Jadi bisa jadi investasi itu dalam jangka pendek gitu. oh Cuman berarti biasanya fleksibel ya kak. iya tergantung apakah udah sampai targetnya atau belum gitu. Oke Apakah oke. ya kayak gitulah. Aku sendiri nggak setuju. Mungkin boleh kamu bilangnya kayak gitu. Ya Iya fleksibel iya lah. betul betul. Lihat situasi pasarnya ya kak ya, udah Nah, memenuhi ya benar. target atau belum ya. Ya ya benar. Oke kak, terus ini kak sejauh ini tuh kak Noval tuh pernah sampai loss berapa gitu kak? Terus penanganannya itu gimana gitu? Atau dibiarin aja atau di cut loss gitu kak? Mungkin bisa dijelasin Eh, kak? Seperti aku jelasin tadi, pas tahun 2020 semua bursa saham hancur kan, anjlok. Dan aku sampai rugi 70% dari total modal aku. Cuman kebetulan waktu itu karena rugi itu aku gimana ya? Sayang lah duitnya, duit jajan kan dikumpul-kumpulin. Terus yaudah aku biarin aja sampai berapa bulan udah agak dikit lossnya, baru aku jual-jualin gitu. Jadi kalau bisa dibilang rugi paling besarku tuh nggak sampai 20% lah dari total modal. Cuman pernah melihat kerugian sampai 70% pernah. Cuman kalau yang udah direalisasikan itu pernah sampai 20%.
untuk cut loss tersendiri apa? Cut loss terbesar tuh yaitu yang tadi itu yang 20% lah dari total modal aku. Itu yang paling besar. 20% ya Kak ya. Ya, Berarti tapi Kak Novel, gimana? tapi kalau sekarang aku jarang cut loss soalnya kan sekarang tuh biasanya kan kalau investor tuh terkenal dengan jangka panjang ya. Sekarang di portofolioku tuh ada beberapa saham yang dalam keadaan rugi sekarang. Cuman karena aku tahu ini udah perusahaan bagus. Jadi banyak bersabar aja. Mungkin belum saatnya untuk untung. Tapi ya udah kita tahan aja gitu. Aku tahu kok ini perusahaan bagus, kenapa aku jual gitu kan. Kayak gitu Betul, aja. Kak, betul. Betul Kak. Ini Kak, jadi kan aku juga di sini ini loh Kak, pernah main saham juga Kak. Bukan main ya, tapi ini apa, investasi mungkin ya, trading saham juga nih. Jadi ya gak apa-apa sih istilahnya main saham. Kan sambil happy aja, nggak apa-apa sih main saham. Kalau saham tuh nanti kesannya negatif nggak sih Kak? Kalau investasi gitu kan lebih enak didengarnya. Ya, Sama tapi aja aku sebenarnya. Main saham kan kita bawa happy aja gitu. Ya udah terserah orang kan. Iya betul Kak. Terus untuk ini Kak, mungkin ada tips buat ini nggak, yang buat teman-teman yang masih apa ya, masih baru mau terjun ke dunia saham nih, mungkin ada persiapannya itu apa aja gitu loh Kak, buat syarat masuk dunia saham gitu. Syaratnya tuh pokoknya tuh punya duit dulu ya. Soalnya kalau nggak punya duit nggak bisa beli saham kan. Jadi itu pokoknya syarat pertama tuh harus punya duit dulu. Uang dingin ya kayak yang pasti ya. Ya benar sekali, uang dingin. Uang dingin tuh maksudnya tuh nggak dipakai dalam jangka dekat lah. Kalau untuk mahasiswa paling ya jangan dipakai dalam 1 tahun ke depan lah. Gitu ya. Bayar UKT, bayar uang kos itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya ya uang jajan lah ya dipakai kalau untuk mahasiswa. Pokoknya itu syarat pertamanya, harus uang dingin. Kedua tuh ini boleh diikutin atau enggak. Cuman kalau menurut aku tuh cemplung aja dulu ke saham tuh biar tahu rasanya gimana. Soalnya penting untuk kita tuh merasakan saham ini bisa bikin untung lah. Jadi untuk semangat untuk belajarnya tuh timbul gitu. Itu tahap kedua. Terus tahap ketiga tuh mungkin ini agak berat ya, tapi banyak coba baca buku-buku saham gitu. Yang buku-buku bahasa Indonesia aja dulu. Seperti karangannya udah Teguh Hidayat, terus ada Ren Freiberg, siapa namanya tuh. Pokoknya ya udah baca aja buku atau nonton YouTube. YouTube tuh banyak loh investor-investor yang bikin edukasi di YouTube. Soalnya kan kalau banyak banget ya, betul. Nanti itu nonton aja dulu semua, mau yang teknikal lah, mau fundamental, nonton aja semua dulu dan coba terapin aja dulu. Nanti bakal ketemu tuh yang mana cocok. Aku ternyata sifatku lebih cocok. Jadi saham tuh gak ada yang betul-betul 100% benar gitu loh. Mungkin banyak yang kayak kalangan investor merasa, ini ngapain sih teknikal, orang-orang trading nih nggak jelas gitu kan. Masa hari ini beli, hari itu juga jual, aneh sih ngapain, habis waktu juga. Terus ada juga orang trader bilang, ngapain sih investor nih beli perusahaan saham rugi aja ditahan terus sampai setahun gitu kan. Jadi ya udah kita coba aja dulu yang mana cocok dengan karakter kita gitu. Kebetulan aku cocok di fundamental gitu. Jadi ya sebutannya investasi lah ya gitu. Jadi betul, trial and error aja gitu. Itu sih 3 saran tuh aja menurutku. Iya nih, aku setuju banget nih buat pakai uang dingin ya Kak ya. Soalnya aku dulu pernah Kak masuk ke dunia saham itu, terus pakai uang yang buat dipakai 2 bulan ke depan. Nah, aku mikirnya tuh dalam waktu sebelum 2 bulan tuh udah profit gitu loh Kak. Ternyata dalam pasarnya itu malah merah tuh Kak. Merahnya gara-gara wah gila. Akhirnya waktu anjlok, terus
udah mau 2 bulan mau aku pakai uangnya, malah ya udah harus di cut loss deh. Jadi ya rugi. Itu Iya tuh, setuju banget sih kalau pakai uang dingin. itu penting soalnya ya namanya kita nanemin duit kan bukan nanemin tenaga. Jadi ya itu resikonya kehilangan duit kan. Jadi Iya betul Kak. penting untuk ya uang nggak dipakai memang itu peraturan yang nggak boleh diganggu gugat tuh kayaknya kalau memang mau main saham gitu. Iya betul betul. Terus Kak, ini Kak, dari tadi kan ngomongin saham nih ya. Terus kalau menurut Kak Nova sendiri itu saham tuh halal nggak sih Kak? Soalnya itu kan banyak banget nih orang yang ya Hmm. banyak bilang kalau ya ada yang judi lah atau haram gitu Kak. Menurut Kak Nova sendiri itu halal atau enggak Kak? Ini soalnya agak sensitif ya. Iya Kak, betul Kak. Aku agak takut ngomong ya. Kayak rupa pendengar kita kan, wah ini loh gitu. Cuman ini kembali lagi ke pemahaman masing-masing gitu. Ini boleh dikoreksi ya kalau misalnya aku salah atau gimana ya. Jadi Oke Kak. aku sempat cari-cari apakah saham itu halal atau enggak. Terus aku ketemu fatwa MUI yang mengatakan saham itu halal gitu. Tapi isi fatwanya itu tentunya aku nggak hafal, cuman aku baca judulnya aja gitu kan. Ya udah halal. Terus syarat-syarat perusahaan apa saham itu halal. Aku ingat tuh cuma dua. Pertama tuh pastinya perusahaan itu nggak boleh di sektor yang haram gitu. Contoh tuh produksi minuman keras pasti nggak boleh. Terus perbankan karena bunga ya, karena Iya. bunga jadi nggak boleh. Kecuali bank syariah itu udah beda, namanya syariah kan pasti boleh. Cuman kalau perbankan konvensional itu nggak boleh. Terus apa lagi ya, rokok itu juga nggak boleh. Pokoknya di sektor-sektor yang pasti haram itu udah pasti nggak boleh perusahaannya. Terus yang kedua tuh syaratnya tuh perusahaan itu punya hutang berbunga gitu. Jadi hutang usaha atau apa itu nggak dihitung ya. Jadi hutang berbunga tuh maksudnya hutang yang berasal dari eh, pinjaman dari bank atau multi finance. Yang pokoknya yang ada bunganya, tapi boleh perusahaan itu punya hutang berbunga, tapi nggak boleh lebih dari 40% dari total hutang kayak gitu. Jadi maksimalnya tuh 40% dari total hutang. Kalau udah lebih dari itu, perusahaan itu dikatakan nggak boleh diinvestasi. Aku pernah untuk kejadian, aku beli perusahaan Astra tahu, kamu tahu Tahu Astra tahu. kan? Ya, Nah, ASPI. ya benar. Aku kebetulan pernah megang saham itu. Terus pas lama aku pegang tuh terjadi perubahan status perusahaan itu berubah dari masuk ke indeks syariah, keluar dari indeks syariah karena utang berbunganya tuh lebih dari 40%. Jadi ya terpaksa aku jual kan karena kita berusaha taat agama ya, taat fatwa. Jadi Betul aku betul ya betul udah Kak. aku jual, tapi untung saja dalam kondisi untung. Jadi ya udah senang-senang aja keluarnya gitu. Walaupun Alhamdulillah. belum capai target ya, cuman ya udah aku jual ganti saham baru seperti itu. Iya nih. Mungkin aku juga pernah dengar nih Kak, kalau saham halal atau enggaknya itu dilihat dari ini Kak, waktu kita kan mau beli sahamnya nih Kak, tapi kitanya tuh belinya tuh asal beli Kak, jadi kayak ngikutin orang atau tanpa analisis Kak. Jadi itu bisa dikatain uh, kayak nggak halal gitu, haram. Tapi kalau beli sahamnya itu melalui analisis analisis fundamental maupun analisis teknikal, mungkin itu disebutnya halal ya Kak. Itu aku pernah dengar di mana ya, banyak juga. Itu gimana Ya, Kak? Betul ya? aku sempat dengar juga seperti itu. Soalnya eh, ini boleh dikoreksi lagi ya kalau misal aku salah ya, salah omong. Iya Kak, Jadi sama sih. itu tuh kan pernyataan-pernyataan seperti itu tuh agar menghindar calon-calon pemegang saham tadi itu orang-orang tuh terhindar dari namanya spekulasi kan. Spekulasi itu kan ya cenderung membawa kerugian gitu. Jadi mungkin pernyataan itu mengarah ke arah sana. Tapi kalau aku sendiri berpendapat
nggak apa-apa sih menurutku. Cuman pendapatku mungkin untuk menghindari spekulasi ya, seperti itu pendapat aku. Oke, siap Kak. Mungkin ini Kak ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin buat ada tips dari Kak Noval nggak buat teman-teman yang mau terjun ke dunia saham nggak? Pesan-pesannya Tips, ya. gitu. Iya nggak? Pesan-pesannya tuh pertama tuh pokoknya ya dah balik lagi. Harus pakai uang dingin itu udah mutlak, nggak boleh diganggu gugat ya. Itu soalnya ini kejadian ke si Verna. betul. Kerugian Betul kan. sekali. Nah, nggak boleh ya. Pokoknya itu udah mutlak. Terus yang kedua tuh coba setelah langsung aja cemplung aja. Ini banyak ya pendapat belajar dulu baru boleh cemplung. Cuman kalau aku ya udah cemplung aja dulu, beli aja saham yang kamu tahu, misalnya kayak Astra tadi yang jualan mobil kan. Sebenarnya padahal Astra tuh banyak lah bisnisnya. Mobil tuh cuma 40% lah dari Iya betul Kak. penjualan dia. Dia tuh ada punya tambang juga, ada punya ya banyak, ada punya sawit juga. Jadi ya tapi kita kenal kan mobil gitu. Terus Iya betul. perusahaan apa lagi misalnya ya? Fiesta misalnya, Nugget itu, misal perusahaannya itu kan Carol Park N, itu kode sahamnya CPIN. Terus apalagi ya misalnya Bank BRI misalnya, BBRI kode sahamnya. BBRI. Ya, apalagi ya? Coba kamu apa? Coba contoh coba yang kamu tahu. Banyak BBCA. Ya benar. Apa lagi coba? Satu lagi lah. Ini apa? Sahamnya apa itu yang lagi turun, Unilever. Oh ya, itu dihujat habis-habisan ya. Iya betul Kak. Sebenarnya tuh emang aku sejak awal dari dulu memang gak tertarik sih saham tuh, soalnya secara valuasi itu mahal ya gitu. Jadi memang wajar aja sih turun. Ya pokoknya tuh coba cari perusahaan-perusahaan yang kamu kenal gitu. Jadi kita bisa familiar dengan produk-produknya dan kita beli sahamnya. Kalau untung bikin jadi semangat untuk belajar, kalau rugi juga jadi juga untuk semangat untuk belajar biar nggak rugi lagi gitu. Terus siap. Ketiga tadi coba kalau punya waktu bisa baca-baca buku, mulai aja dari yang buku-buku investasi yang berbahasa Indonesia, ataupun misalnya kalau malas ya coba ketik di YouTube cara berinvestasi saham, itu pasti muncul videonya banyak. Nah yaudah kamu coba pelajari gimana apa sih nama konten kreator tadi membuat isi kontennya gimana gitu, dan kamu coba terapin di saham gitu. Gimana yang cocok dengan karakter kamu lah gitu. Oke teman-teman, itu tadi podcast Bincang Kewirausahaan episode yang kedua. Gak kerasa nih Kak, kita udah ngobrol selama setengah jam lebih nih. Oh ya. Terima kasih banyak buat Kak Noval nih yang udah berkenan jadi tamu dan sharing-sharing pengalaman ya di dalam dunia saham. Yeah. Semoga padahal investasinya aku sebenarnya nggak berpengalaman amat ya. Tapi terima kasih yang udah undang. Siap Kak. Semoga investasinya sama tradingnya sukses selalu dan selalu profit ya Kak. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode ketiga podcast Bincang Kewirausahaan bulan depan ya. See you.